warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lisyana Purwani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Ima Nuranida. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Temayang. Assalamualaikum Bu Ima, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah kabarnya sehat. alhamdulillah. Senang sekali kita bisa berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi Bu Ima, perbincangan kita kali ini, jadi saya nanti rencananya akan melakukan supervisi kelas di kelasnya Bu Ima. Nah, sebelum itu kita akan melakukan perbincangan sebagai pra-observasi. Nah, nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Ima lakukan di kelas. Jadi nanti ketika supervisi kelas, saya akan melakukan pengamatan sekaligus juga mencatat apa hal-hal yang perlu dicatat di dalam proses pembelajaran yang sudah Bu Ima lakukan. Seperti itu. Sehingga nanti harapannya dari kegiatan pra-observasi ini, Bu Ima nanti punya semacam gambaran atau tentang apa yang akan dilakukan ketika akan melakukan supervisi, sehingga nanti bisa lebih percaya diri seperti itu. Jadi Bu Ima, terkait dengan nanti pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, pada pra-observasi ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ima. Untuk yang pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi bisa diceritakan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Ima nanti? Baik, untuk pembelajaran yang akan datang ini, saya memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menghubungkan hakikat antara sholat dan juga zikir. Karena sebenarnya itu kan berkaitan, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Jadi melalui pembelajaran inquiry itu, saya berharap peserta didik bisa mengaitkan hakikat antara sholat dan juga zikir. Terus tujuan yang kedua, melalui teknik pembelajaran everyone is teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan. Melalui everyone is teacher, bisa saling belajar dari temannya, sehingga mereka bisa memberikan contoh penerapan-penerapan yang baik dalam hal sholat dan juga zikir. Terus yang ketiga, melalui model pembelajaran tim games turnamen, peserta didik dapat memahami sholat dan zikir. Saya mengambil metode ini supaya kelas bisa lebih aktif lagi. Jadi Bu Ima punya 3 tujuan di sini ya. Ya, dan termasuk salah satunya berupa games. Iya. Ya, bagus sekali. Baik, untuk yang berikutnya Bu Ima, dari tujuan tadi yang sudah diutarakan, sehingga area pengembangan apa yang ingin Bu Ima capai ketika nanti melakukan proses pembelajaran di kelas? Area pengembangannya yang pertama, peserta didik dapat mengetahui makna sholat dan zikir, lebih fokus kepada maknanya. Sebelum mereka mempraktekkan, mereka harus tahu apa itu sholat, apa zikir, makna sebenarnya sebelum mereka menerapkan itu. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan yang baik. Setelah mereka tahu, mereka juga bisa memberikan mana atau penerapan yang baik, adab-adab untuk melakukan sholat dan zikir yang baik itu adabnya seperti apa. Pertanyaan berikutnya Bu Ima, strategi yang akan Bu Ima gunakan ketika nanti melakukan proses pembelajaran di kelas itu apa? Mungkin termasuk di sini model pembelajarannya digunakan, kemudian metodenya, bahkan mungkin juga termasuk media yang akan digunakan juga. Strategi yang saya pakai kali ini untuk mengolah pembelajaran di kelas, saya memakai model tim games turnamen. Jadi di situ nanti akan saya buat kelompok-kelompok, akan saya beri bacaan per kelompoknya berbeda. Jadi mereka nanti setelah berdiskusi bersama, mereka bisa bertukar pikiran juga, bisa bertukar hasil diskusi mereka. Di situ juga setiap kelompok akan menyediakan 3 pertanyaan untuk kelompok lainnya. Nah, di situ untuk memancing mungkin kelompok-kelompok yang masih pasif akan diberi kesempatan untuk mengambil poin-poin dari soal-soal yang tidak terjawab dari kelompok lain gitu. Jadi yang saya harapkan mereka tidak hanya belajar materinya, tetapi mereka juga bisa ikut berperan aktif, tidak hanya 1-2 anak, tapi satu kelas bisa. Berarti mengaktifkan kelompok ini. Ya. Jadi secara tidak langsung pembelajaran ini juga terkait dengan sosial emosional. Iya, betul sekali. Ya, menarik sekali. Nah, kemudian nanti pembelajaran ini rencananya akan dilaksanakan kapan? Mungkin di kelas mana? Dan Bu Ima ini sendiri mengajar pelajaran apa gitu? Ya. Untuk pertemuan ini kita di kelas 7E.
tepatnya hari Rabu jam ke-1 dan 2. Di materi apa Bu Ima? Bu Ima di sini kan guru PAI ya? Iya. Ya. Materinya yang akan diambil materi apa ini? Pendidikan agama Islam bab sholat dan fikih. Oke. Terima kasih Bu Ima. Sebelum percakapan praobservasi ini saya akhiri, dari awal sampai akhir ini Bu Ima mungkin punya harapan atau punya gambaran apa dari hasil kita melakukan percakapan praobservasi ini? Dari hasil percakapan pra kita ini, alhamdulillah saya jadi punya gambaran lebih jelas. Kira-kira minggu depan mulai dari saya masuk saya harus mempersiapkan apa dan media yang perlu saya siapkan apa. Sekarang jadi lebih tergambar, lebih detail lagi, lebih jelas gitu. Jadi paling tidak percakapan kita ini akan membantu. Iya, membantu. Ya. Terima kasih Bu Ima, sampai ketemu lagi di supervisi kelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan kedua kelas siapkan. Doa selesai.
Jika kita selalu mengingat Allah dengan selalu menjaga sholat, maka kita akan mendapatkan jawabannya di sini ketentraman hati. Betul? Soal yang kedua, jiwa yang kuat dapat dibangun dengan mendekatkan diri melalui zikir. Betul? Soal nomor 3, secara bahasa sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Betul? 10. Ketiga soal dijawab dengan benar oleh kelompok 6. Soal dari kelompok 7. Kelompok berapa yang mengerjakan? Jelas, kelompok 1. Hanya terjawab 2 soal. Jadi kalian memiliki satu kesempatan untuk berjawab. 53. Soal yang pertama, agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam agama Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat itu sebagai gelar penyanda yang merupakan keislaman. Betul? Betul. Soal kedua, Islam ibaratnya sebuah bangunan, sedangkan syahadat sebagai titik-titik dan sholat sebagai titik-titik. Jawabannya, syahadat sebagai tiang, sholat sebagai agama. Betul? Salah. Siapa tahu? Syahadat sebagai fondasi, sholat sebagai tiangnya. Betul? Betul. Tiga ya. Soal berikutnya. Tidak terjawab lagi, silakan duduk. Sholat dalam Islam merupakan sebuah Nah ini soal nomor 3 sama soal nomor 2 ternyata jawabannya hampir sama. Kalau kita membuat soal, kita usahakan apa yang sudah kita bahas di soal sebelumnya jangan sampai terbahas ulang di soal nomor 3. Kelompok 2, soal siapa yang mengerjakan soal dari kelompok 2? Kelompok 7. Akan berapa, Bu? Soal yang pertama, ayat apa yang memerintahkan manusia menerima tujuannya? Tuliskan ayatnya. Di sini hanya disebutkan ayatnya, tapi tidak disebutkan suratnya. Sebutkan ayat 33 sampai 41. Silakan dengarkan surat apa? Al-Ahzab. Betul? Kelompok
Berjumpa lagi bersama saya Lisyana Purwani, CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh pengajar praktis saya Ibu Siti Umayyah, MPD, dan Ibu Iman Nuranida yang kebetulan sebelumnya sudah melakukan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Umayyah dan Bu Iman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu mulai dari pra observasi kemudian ada supervisi kelas. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui sekaligus juga untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan oleh Ibu Ima sebelumnya. Gitu. Jadi Ibu Ima pada pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ima terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Ya. Baik, untuk mungkin pertanyaan pertama Bu Ima, bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran di kelas dan saya supervisi? Perasaannya senang, punya pengalaman baru. Yang jelas pengalamannya bertambah. Gitu. Ya. Jadi intinya senang ya. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana pada waktu pembelajaran di kelas kemarin area pengembangannya yang dilakukan seperti apa, mungkin termasuk juga strateginya. Di sini nanti juga terkait dengan metode dan model pembelajaran yang sudah dilakukan. Mulai dari awal saya masuk setelah pembukaan dan sebagainya absensi. Kemudian saya sampaikan bahwa hari ini saya sudah menyiapkan beberapa media, kita akan main game. Nah, itu respon anak-anak sudah mulai terlihat. Kalau kita suguhi silakan dibuka halaman ini, pasti kan sudah rautnya itu sudah berbeda dengan kalau kita bilang hari ini kita akan main game, itu pasti sudah rautnya sudah berbeda. Lalu seperti yang saya bilang ketika saya bagi per kelompok, tapi sebelum itu saya bahas secara global dulu materinya yang akan kita pelajari hari itu. Lalu kaitannya dengan mungkin metode dan model yang digunakan? Ya, saya pakai metode team games turnamen itu. Saya buat jadi 7 kelompok. Jadi satu kelompok sekitar 4, ada yang 3 anak. Terus di situ saya beri tugas per kelompok membuat, saya bagi per kelompok sudah ada bab yang mereka pegang masing-masing. Jadi setiap kelompok itu memegang bab yang satu materi tapi bagiannya berbeda-beda. Ya. Supaya nanti bisa bertukar hasil pikiran. Terus setelah saya bagi babnya, mereka berdiskusi untuk membuat 5 soal per kelompok. Nah, soal itu juga sebelumnya sudah saya sampaikan, soal itu nanti bukan kalian yang akan mengerjakan, tetapi soal itu akan ditukar dengan kelompok lain, gitu. Jadi mereka juga antusias untuk buat soalnya itu yang menantang gitu, jangan cuma sekedar soal apal ala kadarnya gitu. Jadi mereka tertarik untuk membuat soal yang menantang karena mereka tahu yang mengerjakan nanti kelompok lain. Kita buat soal yang agak yang gitu. Terus setelah buat soal, saya buatkan undian. Jadi setiap kelompok maju satu anak untuk mengambil undian, dapat soal dari kelompok mana gitu. Setelah itu dibagi. Nah, waktu pengerjaannya itu saya batasi. Seharusnya kalau untuk mengerjakan 5 soal itu saya perkirakan anak-anak itu butuh waktu berapa. Nah, itu justru waktunya saya persingkat. Cuman saya beri waktu sekitar 3 menit. Jadi saya sampaikan soal ini silahkan dikerjakan waktunya 3 menit dari sekarang. Jadi kita belum pulang kok cuma 3 menit. Akhirnya kan mereka heboh sendiri. Ya, waktunya saya batasi. Terus saya pasang timer di HP. Saya sengaja membatasi waktu itu dengan tujuan biar anak-anak itu mengerjakannya justru malah tidak selesai. Karena nanti untuk soal yang tidak terjawab untuk soal yang tidak terjawab itu nanti untuk rebutan poin. Supaya tidak hanya monoton kita misalkan jawaban sudah selesai dikumpulkan. Nanti kalau kita cuma bahas ini dari kelompok ini di
kelompok 1 dijawab oleh kelompok 2, soal yang pertama betul, soal yang kedua salah. Kalau begitu kan kurang seru. Akhirnya ada soal yang tidak terjawab, silakan kelompok lain siap-siap mendengarkan pertanyaannya, kalian boleh merebut poin dari kelompok ini. Akhirnya kan semua menyimak. Jadi meriah Iya. kelasnya. Jadi meriah. Selain itu juga anak-anak tidak hanya fokus pada soal yang mereka dapat, tapi juga akhirnya fokus sama soal kelompok lain, karena siapa tahu kita bisa merebut poin. Iya, luar biasa, menarik sekali tersendiri. Kemudian dari area pengembangan yang sudah disampaikan Bu Irma tadi, apakah sudah mencapai tujuan? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah, tapi tentu ya pasti ada hal yang tidak maksimal, beberapa hal yang tidak maksimal. Mungkin bisa diceritakan hal yang tidak maksimalnya itu kenapa? Kelompoknya itu kan saya baginya memang sengaja cewek sama cewek, cowok sama cowok, karena biasanya kalau cowok digabung sama cewek cenderung dia pasif, mengandalkan yang cewek gitu. Akhirnya cewek sendiri, cowok juga sendiri. Nah, rencana Bu Irma mungkin dalam jangka waktu dekat atau jangka panjang apa terkait dengan permasalahan yang dihadapi tadi itu? Pengennya ya setelah ini saya buat renggangan untuk segera saya laksanakan di pertemuan berikutnya. Soalnya kalau menunggu pertemuan nanti itu pasti apa ya, sudah basi gitu loh, sudah terlalu segera lama gitu ya? segera Ya, disambung. segera Jadi dilaksanakan. yang kemarin disambung lagi minggu depan. Ya, luar biasa. Jadi sebaiknya lebih cepat lebih baik kan begitu ya? Ya semoga saja bisa. Iya, ya terima kasih. Jadi kemudian yang terakhir Bu Irma ya, setelah kita melakukan perbincangan seperti ini, apa yang Bu Irma dapatkan dari kegiatan pasca observasi ini? Yang jelas gambaran lebih jelas dari sebelumnya. Misalkan kita mau apa dan terlebih lagi kan sudah dilaksanakan. Jadi kendala yang muncul tuh memang benar-benar sudah ada di depan mata. Kalau sini kan cuma bayangan, mungkin nanti anak-anak kesulitan di bagian ini. Tapi kalau sudah benar dilaksanakan kan tahu, oh ternyata anak-anak kendalanya di sini. Terima kasih sekali. Jadi secara tidak langsung kan di sini Bu Irma kan melaksanakan kegiatan kooperatif ya anak-anak berkelompok, sehingga tersirat di situ juga melaksanakan pembelajaran sosial emosional juga luar biasa. Iya, melalui game sehingga melatih anak-anak bagaimana mereka bisa berkolaborasi juga, iya, melatih pengetahuan juga, iya, keterampilan juga, iya. Jadi sangat menarik sekali yang sudah dilaksanakan oleh Bu Irma, termasuk dari prosesnya, melalui strateginya, bahkan sampai dengan solusi dari masalah yang sudah dihadapi. Ya, mudah-mudahan nanti segera setelah ini bisa segera terlaksana untuk action berikutnya. Ya, sepertinya sudah tidak sabar ini. Ya, biar tidak basi kan begitu. Mudah-mudahan bisa melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Irma. Nah, baik, sebagai akhir dari kegiatan ini, mungkin dari Bu Siti Umayyah selaku pengajar praktek bisa memberikan semacam arahan atau tambahan bagaimana dari kegiatan ini supaya bisa lebih baik lagi. Silakan. Terima kasih Bu Lisa atas waktunya. Luar biasa Bu ya, pembelajaran yang sudah Bu Irma ya, Bu Irma lakukan itu sangat menarik bagi anak-anak sekarang. Soalnya anak-anak itu sekarang terlalu pintar ya karena berbagai media yang sudah ada. Jadi kalau pembelajaran secara manual saja itu membuat mereka tidak menarik sehingga bosan di dalam kelas gitu. Dan terima kasih atas masukannya dari Bu Lisa dan juga evaluasi dari Bu Irma sendiri yang sudah ditemukan banyak hal ya untuk memperbaiki dari hasil evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Luar biasa menurut saya, hanya saja yang perlu ditambahkan lagi mensewu ya Bu ya, itu tentang pembelajaran yang diferensiasi gitu ya. Tadi kan kelompoknya Bu Irma tadi menyampaikan laki sendiri, perempuan sendiri gitu ya. Kalau yang di sekarang kurikulum merdeka itu kan yang disarankan kan diferensiasi. Jadi kita belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik gitu. Jadi dari awal itu dikasih ada asesmen pembelajaran itu anak ini kebutuhan belajar, gaya belajarnya bagaimana. Jadi pengelompokannya nanti sesuai dengan gaya belajar masing-masing, bukan berdasarkan gender gitu ya, berdasarkan gaya belajar. Jadi nanti anak itu nanti lebih meskipun materi apapun baik itu game dan lain sebagainya itu lebih asik
kalau sesuai dengan minat mereka di visual atau auditori atau kinestetik mungkin lebih menarik lagi, minat anak itu akan lebih meningkat lagi untuk mengikuti pembelajaran sebagaimana yang sudah kemarin dilakukan oleh Bu Lisa gitu ya. Mungkin Bu Lisa bisa memberikan contoh-contoh yang sudah dilaksanakan kepada teman sejawatnya, bagaimana proses pembelajaran yang diferensiasi yang bisa dilakukan. Bagi mapel pun mudah sekali sesuai dengan materinya, bisa proses, bisa konten maupun produk gitu dalam pembelajaran itu nanti akan sangat menarik lagi. Semoga kedepannya ya bisa dilaksanakan sesuai dengan toh itu akan mempermudah tugas guru. Jadi nanti tidak terlalu banyak memberikan materi. Jadi anak itu sudah hanya kita awasi itu sudah melakukan konten proses maupun produk itu sudah dilaksanakan sendiri berdasarkan LKPD yang diimplementasikan sesuai dengan gaya belajarnya, nanti lebih memudahkan. Guru hanya memonitor gitu. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada Bu Umaya atas masukannya, dan mungkin juga menginspirasi baik dari saya sendiri sebagai CGP maupun juga Bu Ima sebagai guru yang di sini otomatis secara tidak langsung mendapat ilmu baru tentang berdiferensiasi. Dan semoga bisa tertarik untuk ikut CGP gitu ya. Iya sekali ya. Ayo didorong untuk ikut CGP kalau sudah ilmunya itu berkesempatan. gratis tapi mahal sekali itu kalau kita kuliah. Nggak ada loh di bangku kuliah ini, nggak ada diferensiasi, nggak ada coaching. Iya. Ini hal yang baru dan ini ilmu mahal sebenarnya. Kita dikasih gratisan masa nggak mau? Iya Bu ya. Iya. Baik, demikian tadi perbincangan kita di dalam kegiatan pasca observasi ini, dan harapannya mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Ima bisa melaksanakan pembelajaran di kelas yang lebih baik lagi dan bisa mencapai tujuan dan bisa mempraktekkan saran tadi yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih kepada Bu Ima dan juga Bu Umaya. Untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.